Pemirsa, hampir sepekan lebih Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas Sudirman menjadi perbincangan dan sorotan publik. Kabar terbaru yang sempat beredar terkait Citayam Fashion Week yang terancam ditutup. Tak hanya itu, di media sosial pun sempat ramai beredar video artis Citayam Fashion Week yang dibubarkan polisi karena menghalangi zebra cross di kawasan Dukuh Atas Jakarta. Dalam video terdapat 3 orang, di mana salah satunya adalah JJ yang digeser oleh polisi. Memang ajang Citayam Fashion Week menarik perhatian banyak orang, tak hanya warga biasa. Para konten kreator termasuk selebriti ikut eksis berjalan di zebra cross dan berlenggak bagai model. Hal tersebut sontak menciptakan kemacetan, terutama di area penyeberangan jalan kawasan Dukuh Atas. Namun saat ini, Citayam Fashion Week mulai lebih dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan area zebra cross mulai diamankan petugas dan dibuat lebih tertib. Petugas dari kepolisian, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP memblokade zebra cross dan hanya memperbolehkan fasilitas itu digunakan untuk menyeberang jalan. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua untuk bisa bijak. Zebra cross adalah digunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Sementara itu, nama Baim Wong juga sempat heboh dibicarakan. Lantaran sebelumnya Baim dan Paula atas nama perusahaannya sempat ingin mengajukan hak atas kekayaan intelektual alias haki atas merek Citayam Fashion Week. Hal tersebut sontak menuai kontroversi di kalangan masyarakat hingga pada akhirnya Baim Wong memutuskan untuk melepaskan permohonan hak cipta Citayam Fashion Week. Kendati sudah mencabut pendaftaran, Baim nyatanya masih saja mendapatkan komentar-komentar negatif termasuk hujatan dari warganet. Saya itu sampai sekarang beberapa kali saya begini ya. Saya itu sampai sekarang beneran saya tidak merasakan cacian maki itu. Demi Allah. Saya hanya merasakan bagaimana caranya saya harus menolong mereka ya. Gimana? Kalian bisa melihat dari mata saya. Kenapa saya kepikiran sama komen-komen itu? Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya tahu niat saya tahu tujuan saya tahu banget apa yang saya mau tuju. Jadi saya nggak pernah kayak cacian maki itu kayak menghancurkan diri saya. Terlalu kuat visi saya, terlalu kuat, tapi langkah-langkahnya lah yang saya harus pikirin. Nggak seperti itu. Ternyata tahapan-tahapannya itu saya belajar harus gimana. Ya gini, awalnya juga kenapa saya mau melakukan tindakan kemarin itu salah satu itu ya, lambat laun pasti akan dilarang karena itu mengganggu. Pasti kalau saya yang di rumah itu awal seneng, awal ini tiba-tiba pasti mengganggu dan pasti akan ada protes. Pasti harus ada orang yang memindahkan dia semua. Mau kemanapun deh, gak usah kemana-mana, harus ada lahan buat mereka semua. Kalau tidak ada lahan, mereka akan hilang dan susah dikumpulkan lagi. Kenapa? Sebenarnya ada bibit yang bagus dari sini yang tadi dibilang fashionnya itu. Kalau misalkan ini hilang, susah ngumpulin lagi, tidak ada wadah, akan hilang begitu aja. Movementnya Citayam Fashion Week yang saya bilang sangat bagus banget. Coba saya balikin sama kalian, apa yang mesti saya lakuin? Namun lebih lanjut, Baim mengungkap memilih tak membaca komen-komen negatif dan bersikap santai. Baim memilih tak ambil pusing dan mempersilahkan siapapun beropini atas dirinya. Kepada media, Baim mengungkap justru lebih memikirkan kondisi mental sang istri. Kalau perempuan kayaknya hampir sama semuanya, dia pakai perasaan. Lain dengan kita laki-laki itu pakai logika. Kita itu bisa menghilangkan perasaan, logikanya dikedepanin sampai kayak nggak kejadian apa-apa, sampai kalau perempuan nggak bisa.
dia ngumpet-ngumpetin dia dengan perasaan dia nggak apa-apa, saya tahu dia sedih, saya tahu dia terpukul, saya tahu dia itu sakit hati, saya tahu dia itu baca semua komennya, karena perempuan itu disuruh nggak baca komen dia tetap baca. Kalau saya tahu nama takutnya udah kan ada setan masuk, aduh tuh orang jahat tuh malu ini nih, jadi rusak gitu loh saya keseharian saya. Itu yang saya nggak mau, itu yang saya kenapa nggak mau baca. Karena gini loh, kalau lu nggak bilang gue ketemu dia, gue akan tegur dia, hai apa kabar, dan dia akan bingung ngeliat gue, loh kok dia bikinin gue, nggak apa-apa ya, karena kita nggak baca, karena kita positif thinking sama dia. Tapi kalau lu udah bilang sama gue ketemu orangnya, aduh itu lagi yang ini gue bilang, gue tegur kagak ya, gue bilang. Dan kepura-puraan kita kelihatan banget. Dan gue pun juga nggak baca sampai sekarang apa yang ditulis Pak Ridwan Kamil sampai detik ini, nggak baca se-viral itu, sumpah saya nggak baca. Cuman saya mau tetap berpikiran dia orang baik. Saya sampai sekarang masih adore sama dia. Saya tahu bahasa dia tuh bahasa agama yang tidak dibuat-buat. Saya tahu dia orang yang baik. Tak hanya itu, perihal uang 500 juta yang sempat heboh diperlihatkan Paula kepada Bonge juga menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Bonge juga sempat menjelaskan bahwa uang 500 juta tersebut bukanlah untuknya, melainkan dipersiapkan Baim dan Paula untuk hadiah pemenang Citayam Fashion Week. Namun, lantaran kontroversi yang terjadi, alhasil uang 500 juta tersebut pun masih utuh. Baim sendiri hingga saat ini belum membuat keputusan lanjut terkait ide ajang lomba Citayam Fashion Week. Saya sampai sekarang saya belum memutuskan, karena kan banyak juga yang bilang 500 juta itu buat mereka, Bonge salah lah, 500 juta itu hadiahnya total hadiah yang kita keluarkan. Saya juga tadi mau ada 20 motor sama 100 handphone ya. Kenapa sih gini loh, saya jelasin. Kenapa harus ada itu semua? Yang menarik dari setiap acara itu harus ada sesuatu hal yang istilahnya menarik buat mereka. Kita istilahnya ya, kita harus bakar uang dulu supaya mereka tertarik. Bisa yang tertarik itu, oh ada hadiah ya, dia datang, ini tiba-tiba acaranya bagus, tiba-tiba dia tahu maksudnya apa, akan menjadilah kayak seperti, oh ini bagus ya ini ya, cuman bagaimana cara kita menariknya. Salah satunya dengan itu, bukannya kayak toh kita juga nggak salah, apa salahnya kita bagi-bagiin motor, apa salahnya kita bagi-bagiin handphone, nggak ada salahnya. Tapi memang ada sesuatu yang bikin mereka tertarik, walaupun itu juga berbagi, tapi ada maksud yang paling inti dari itu semua. Kita jadiin acara ini buat kalian, akhirnya mereka terasa sendiri kok semuanya. Dan banyak kok yang udah mau gabung ya, istilahnya kayak udah mau saya cerita, dia mau ini, cuman sayang sekali sih, sayang bangetnya tuh kurangnya komunikasi, kurangnya mempertanyakan kenapa. Tapi ya sudah sebesar itu, ya sudah, saya bilang tidak ada yang perlu dipertahanin lagi, takut kasihan keluarga saya. Saya tuh pengen, saya cuma lagi mikirin orang sekeliling saya, karena dia berpengaruh ke dia juga. Jangankan keluarga saya, orang yang sekeliling saya aja ditanyain terus. Oh, kita anggap stres dan tidak, ya pasti masalah yang kemarin saya itu pasti kalau dibilang bikin stres ya banget lah. Tapi ya seharus positif itu juga kita melihat masalah. Jadi bukan masalah, tapi lebih ke arah gimana cara kita nyelesain. Di lain tempat, YouTuber Ria Ricis yang sempat mengidolakan Bonge baru saja merasakan kebahagiaan. 26 Juli 2022 lalu, Ricis melahirkan buah hatinya yang berjenis kelamin perempuan melalui proses persalinan sesar. Kepada awak media, Ricis yang didampingi sang suami Teuku Ryan mengungkap rasa bahagianya. Alhamdulillah, kemarin kita baru kehadiran. Ya. Anak pertama kita perempuan hari Selasa ya sayangnya, hari Selasa jam 8:26 dengan berat 2,5, panjang 46 cm. Betul, dilahirkannya dengan sesar
di minggu ke-38. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur sebelum jam 8 kan tindakan. Sebelum jam 8 kita berdua masih ikhtiar untuk ayo turun panggul, ayo bisa kontraksi segala macam gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dikarenakan air ketuban yang berkurang dan 4 dokter menyarankan harus sesar dengan kondisi bayi yang mungkin udah gak nyaman ya dalam perutnya, jadi memang harus ditindak. Ya, hingga saat ini, Ricis dan Rian memang belum mempublikasi wajah buah hatinya di media sosial. Tak hanya itu, Ricis dan Rian juga hingga saat ini masih belum mempublikasi nama buah hatinya. Anak pertama Ricis dan Rian memang saat ini karib disapa dengan panggilan Baby R. Namanya masih kita umpetin dulu karena masih siapa ya gitu deh. Sama nanti kalau misalnya emang udah waktunya, nama fixnya mungkin insya Allah kita publikasikan, sekalian minta doanya, mungkin sekalian muka, mungkin sekalian akikah ya, mohon doanya aja. Sebenarnya kita justru nungguin keluarga datang dulu sih, karena kan hari ini juga keluarga suami mertua saya datang, tanggal 30 keluarga kita juga pulang dari Mesir, jadi memang tunggu keluarga hadir dulu semua. Insya Allah kalau memang udah lengkap baru kita mungkin publikasiin satu-satu, dari mulai nama, dari mulai wajah. Ricis dan Rian begitu bersyukur atas kehadiran buah hati pertamanya. Ricis juga mengungkap dirinya hingga saat ini masih fokus memberi ASI untuk Baby R. Begitupun Rian yang sangat siaga mendampingi dan menjaga Ricis juga Baby R. Lantas benarkah Rian dan Ricis sudah menyiapkan kamar spesial dan mendaftarkan sekolah renang untuk Baby R? Iya, dan emang anak aku juga udah didaftarin sekolah berenang. Iya harus pokoknya. Jadi kalau nanti, iya beneran udah daftar dari dia di kandungan 5 bulan kita daftarin berenang. Jadi ntar insya Allah kalau memang kondisinya sehat di usianya sebulanan lah sebelum kita mau daftarin berenang di kolam khususnya. Ternyata sekarang baru ngerasain bahwa oh ini punya anak nikmat banget. Alhamdulillah dengan bisa jagain anak itu nikmat banget pasti. Nggak tidur terus dengan sore dikit langsung kita bangun dari kasur langsung ngecek gitu-gitu. Alhamdulillah nikmat banget. Ajang bergengsi Idola Cilik selangkah lagi akan menuju Grand Final. 5 peserta pun sudah terpilih dan akan bersaing menuju babak final. Di antaranya Benaya Ricardo, Sania Navin, Raihan Prabuwijaya, Pamela Gania, dan Alfiano Tan. Siapakah di antara kelima peserta yang akan bertahan di pentas Idola Cilik dan masuk babak Grand Final? Jangan lewatkan aksi seru kelima Idola Cilik di pentas Idola Cilik 2022 setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat, live hanya di RCTI. Selangkah lagi menuju Grand Final Idola Cilik. Overall aku suka banget sama penampilan kamu keren. Inilah mereka, para calon pintar. Vote terus idola kamu di aplikasi RCTI Plus. Ayo tebak siapa kira-kira yang bisa bertahan di pentas kali ini.